Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube aku, yaitu Fahri Amarullah. Dalam video hari ini adalah video yang lumayan spesial ya, karena pada malam ini aku berada di kota Solo dan aku akan pulang menuju kota Jakarta, tempat kelahiran aku, balik ke rumah dengan menggunakan kereta api New Generation. Ini adalah merupakan New Generation yang dikeluarkan di generasi pertama, sangat pertama, karena ini satu-satunya kereta api yang pertama kali mendapatkan sarana New Generation. Mau tahu kereta apa? Yaitu kereta api Argo Dwi Pangga. Nah, aku akan naik dari stasiun Solo Balapan menuju Gambir dengan waktu tempuh sekitar 7 jam kurang ya, dengan pemberhentian hanya di stasiun Yogyakarta. Kalau tidak salah ya, Klaten berhenti atau tidak aku lupa deh. Lalu dari Jogja ini keren banget, langsung berhenti ke Purwokerto, lalu Cirebon, dan akan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Oke, kira-kira bakal ngebut terus apa enggak, tapi kalau kelihatan dari pemberitaannya kayaknya bakal ngebut terus ya. Dan ini merupakan salah satu kereta api unggulan ya, makanya aku pengen naikin. Nanti juga kita bakal mencoba fasilitas yang terdapat di kereta api Argo Dwi Pangga. Bagaimana video perjalanan aku naik kereta api Argo Dwi Pangga? Ikuti perjalanan aku sampai habis. Oke teman-teman, jadi sekarang itu jam 7:08. Hari ini tanggal 31 Mei 2025 atau bertepatan dengan arus balik long weekend ya, karena udah libur panjang, jadi para masyarakat pada balik ke perantauannya untuk bekerja kembali. Ini untuk situasi di stasiun Solo Balapan pada hari ini lumayan ramai penumpang ya, karena kereta malam di Solo itu banyak banget. Contohnya ada Senja Utama Solo, lalu ada Lodaya, terus ada Argo Dwi Pangga juga, nanti ada Batavia, ada Jakatingkir, ada Manahan, pokoknya banyak ya teman-teman. Dan aku juga mau ngasih tahu, di kota Solo ini ada 3 stasiun besar khusus pemberangkatan kereta api. Yang pertama ada di stasiun Purwosari yang berada di sebelah sana, itu untuk melayani pemberangkatan kereta api kelas rendah seperti kelas ekonomi, seperti Bengawan dan juga Pasundan. Lalu ini yang aku naikin sekarang yaitu stasiun Solo Balapan untuk melayani pemberangkatan kereta api kelas tinggi macam kereta Argo, kereta eksekutif, kereta luxury, priority, dan yang lain-lain. Pokoknya kastanya tinggi ya. Lalu yang ada di sebelah sana, depannya Masjid Sejayat ya, itu kan Masjid Sejayat tuh yang warna biru itu. Nah, ada stasiun namanya Solo Jebres. Stasiun Solo Jebres adalah stasiun pemberhentian khusus kereta api yang mengarah ke jalur lintas utara, seperti kereta api Matarmaja, Brawijaya, Brantas, dan Majapahit. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk dulu ya ke dalam, kita cetak tiket, lalu kita laksanain proses boarding menuju gate keberangkatan. Jadi ini untuk pintu keberangkatannya ya, lewat sini pintu keberangkatan kereta api jarak jauh. Kalau KRL sama bandara itu beda lagi, menuju ke arah sana naik eskalator ya kalau KRL. Sekarang kita coba masuk dulu ya, kita cetak tiket tuh. Di situ ada mesin printingnya, cetak tiket secara fisik. Ada 2 ya, ada di situ dan ada di sini. Kita coba yang di sini ya. Teman-teman, ini sudah ada ya, Solo Balapan Gambir berangkat 20.35, nyampainya 03.30. Udah beda hari, beda tanggal, beda bulan juga ya. Oke, kita print ya. Yes. Wow, kena angin. Yes. Adalah papan keberangkatannya ya. Itu ada Argo Dwi Pangga ya. Itu jam 20.35, masih waiting room ya. Berarti kita masih harus tunggu di ruang tunggu. Belum boleh masuk. Kalau udah boleh masuk tulisannya ID check. Sekarang masih jam 19.14, jadi masih lumayan lama ya. Udah kita tunggu aja yuk. Ini menuju area keberangkatan dan juga ada loket juga ya di sana. Oke, untuk di stasiun Solo Balapan ini banyak sekali grill retail makanan teman-teman, dari Indomaret, Alfa Express, lalu ada aneka makanan juga di sebelah sana. Jadi lengkap banget ya, kalian nggak perlu takut kelaparan di sebelah sini gitu. Nih di sini juga ada rotio, ada mesin metode uang elektronik, lalu ada CFC juga. Ada teh, ada roti-rotian, banyak ya teman-teman. Nah, udah lumayan ramai ya di stasiun Solo Balapan ini. Teman-teman, jadi sekarang aku udah nunggu ya di ruang tunggunya, karena belum boleh boarding ya untuk penumpang kereta api Argo Dwi Pangga. Jadi aku mau cerita dikit tentang kereta api Argo Dwi Pangga ini. Kereta api Argo Dwi Pangga adalah kereta api yang memiliki relasi dari stasiun Gambir menuju stasiun Solo Balapan.
namanya terinspirasi dari sebuah nama gunung yang berada di Jawa Tengah ya. Dan pada dulunya kereta api Argo Dwi Pangga itu eh, rangkaiannya itu berstatus stainless steel ya. Namun pada 2023 akhir kalau tidak salah ya, Argo Dwi Pangga menjadi satu-satunya kereta api yang pertama kalinya mendapatkan sarana new generation. Jadi bisa dibilang new generation ini paling old ya, karena paling lama, keluaran produksi pertama. Jadi untuk kereta api Argo Dwi Pangga ini, seperti aku yang bilang tadi ya, waktu tempuhnya ini cepat banget ya, kurang dari 7 jam saja sudah sampai Jakarta. Diberangkatkan pada pukul 20.35, nyampe Jakarta 03.30. Walaupun sudah beda hari, tapi kita berstatus kayak penumpang tinggal istirahat dan tidur saja gitu. Jadi selama di perjalanan pastinya kereta api Argo Dwi Pangga bakal melaju ngebut ya. Lalu kereta api Argo Dwi Pangga ini juga masuk sebagai jajaran kereta api unggulan ya. Kereta api unggulan itu ada kereta api Argo Lau, Argo Dwi Pangga, Argo Bromo Anggrek, Argo Wilis, dan juga kereta api Taksaka. Jadi untuk kelebihannya kereta api unggulan itu tersedia fasilitas wifi, kecepatannya di tingkat 120 dan tersedia fasilitas live cooking ya. Jadi ada chef on board yang masak di dalam kereta api. Untuk jarak tempuh yang dialami oleh kereta Argo Dwi Pangga ini adalah sebesar 576 km ya menuju Jakarta. Walaupun lumayan jauh ya, tapi kita nikmati saja perjalanan kita naik kereta api Argo Dwi Pangga ini ya. Untuk rangkaiannya ini, untuk stand formasinya kalau saya ingat aku ya, Argo Dwi Pangga ini di paling depan itu ada lokomotif, lalu ada kereta pembangkit, lalu ada kereta luxury 1, luxury 2, lalu ada kereta eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, lalu dilanjut dengan kereta makan atau kereta restorasi, lalu dilanjut dengan kereta eksekutif 4, 5, 6 sampai dengan 7 ya. Jadi lumayan panjang juga ya untuk stand formasi kereta api Argo Dwi Pangga ini. Kita masuk ya menuju area keberangkatan. Sekarang itu udah jam 19 lebih ya teman-teman. Ini jadi ada menggunakan dua metode boarding gate, ada yang menggunakan face recognition dan juga identitas manual. Kita coba yang face recognition ya. Jadi pintu-pintu karet akan segera ditutup. Sudah bisa ya kalau sudah registrasi. Argo Dwi Pangga direncanakan dipersiapkan masuk di jalur 3. Di jalur 4, sinyal keluar semboyan 5 diizinkan berangkat. Langsiran kereta api Argo Dwi Pangga baru masuk ya pada pukul 20.10. Modelnya mepet banget ya, kayak gambir sistemnya. Ini dia langsiran kereta api Argo Dwi Pangga. Teman-teman, 20.14 ya. Kita masuk menuju rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga. Kita nyebrang peron 1 dan 2 ya pastinya. Eksekutif 3. Coba masuk ya. It's ada lagu gogo salah. Ini dia my seat. Buka. Ini dia 9A 9B eksekutif 3. Oke, sebelum keluar kita review dulu ya. Yang pertama di sini ada sebuah layar yang menunjukkan bahwa ini sebuah pengenalan identitas juga ya. Ada sebuah nama kondektur, lalu pemberhentian kereta api Argo Dwi Pangga ini di mana saja. Lalu untuk next station, keterangan indikator toilet dilarang semua dalam kereta ini. Tapi ini sepertinya masih yang tadi ya, keberangkatan yang dari Gambir, belum di up menjadi keberangkatan yang malam ini. Ya pokoknya ini ada layar untuk menunjukkan bagaimana sebuah sisi infrastrukturnya dari kereta api Argo Dwi Pangga ini. Lalu di sebelah sini ada layar monitor lagi. Ini seperti di WUS ya teman-teman. Jadi ada keterangan indikator toilet, dilarang merokok, next station, pemberhentian selanjutnya, kecepatan, suhu, eksekutif, lalu juga dilengkapi dengan CCTV. Jadi untuk
Dua indikator ini yang di atas dan di samping ini mirip sekali dengan kereta api yang canggih banget ya. Terutama dengan yang ininya, ini model WUS banget ya. Ini dia eksekutif 3. Untuk kursinya berwarna model biru tua seperti itu ya. Interior dan fasilitasnya langsung saja kita review ya teman-teman. Mumpung masih kosong juga. Jadi ini model kursinya ada yang double, ada juga yang single. Untuk yang double ini sama single fasilitasnya hampir sama ya. Yang pertama di sini ada sebuah kantung kecil untuk menaruh barang-barang kecil seperti tisu, minum ataupun tupperware. Lalu ada waste bag pengganti plastik untuk membuang sampah, lebih ramah lingkungan ya. Lalu di sebelah sini tersedia fasilitas footrest yang bisa kita atur menggunakan pijakan yang ada di sebelah sini. Lalu ke sebelah sini ini ada stop kontak. Ini lengkap banget ya, ada yang universal, ada yang type C, ada yang buat colokan mancanegara dan juga ada yang buat Indonesia. Jadi lengkap banget ya. Lalu di sebelah sini biasanya ada cup holder, tapi karena sudah ditiadakan dengan digantikan ke ruang sisi yang lebih longgar ya di sebelah sini. Seperti ada space yang bisa kalian gunakan untuk menaruh barang sesuatu. Lalu tersedia juga fasilitas tirai yang bisa ditarik dengan mulus. Lalu di sebelah sini ada gantungan untuk menggantung barang-barang kecil. Lalu ini kursinya model reclining seat ya, tinggal kalian pencet saja. Lalu di sini juga tersedia meja lipat kecil yang bisa kalian gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Kita balikan lagi ya. Beban maksimalnya kalau tidak salah 3 kg ya. Lalu di sebelah handrest ini ada port USB, bisa kalian gunakan untuk mencas juga ya. Ini type C aja. Oke, bagus. Lalu di sebelah sini ada rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang ya, yang barangnya agak besar seperti koper ataupun tas-tas besar. Lalu untuk indikator penerangan nomor kursinya ini sudah menggunakan layar PID seperti ini ya. Jadi lebih berwarna dan lebih elegan seperti itu ya, tidak menggunakan pakan besi lagi. Lalu untuk yang di sebelah sini ini ada gorong-gorong nih, kayak ini untuk mensalurkan udara yang hampa gitu ya. Jadi supaya tidak menyengat, jadi supaya keluar-keluar juga. Oke. Lalu di sebelah situ ada tuas pemutar kursinya juga ya. Oke, kira-kira seperti itulah untuk interior dan fasilitasnya di kereta api Argo Dwi Pangga ini. Yang pastinya atap-atapnya ini sudah keren banget ya, kayak canggih banget. Lalu ada TV-TV-nya juga. Jadi bisa dibilang untuk new generation ini sudah model canggih semua ya. Bahkan ini pintunya pun, semua pintu di kereta api new generation ini sudah menggunakan pintu otomatis elektrik ya. Jadi keren banget pastinya. Aku mendengar pengumuman, kayaknya ada yang mau lintas nih. Pukul 20 lebih 22 di jalur nomor 2. Sepertinya apa ya jam segini? Berangkat dari Purwosari. Kayaknya Pasundan gak sih teman-teman? Karena soalnya kan Pasundan berangkat Purwosari 20 lebih 15 ya. Kemungkinan besar sih Pasundan. Kita lihat dulu ya. Ya, benar di jalur 2 melintas kereta api Pasundan ya teman-teman. Dari stasiun Kiara Condong tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Karena tadi kita sudah bahas untuk interiornya, sekarang kita bahas untuk eksteriornya ya. Untuk dari tampak luar, ini rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga di Eksekutif 3, ini modelnya menggunakan livery berwarna pink ya teman-teman. Model kursinya tapi berwarna biru. Kita coba lihat dulu untuk kode sarananya ya di Eksekutif 3. Dan sekedar informasi, untuk livery di kereta api Argo Dwi Pangga ini ada yang berbeda juga ya teman-teman. Jadi nggak semestinya satu warna persis. Kita lihat dulu kode sarananya. Kode sarananya adalah K10232. Ya, benar sekali ini adalah new generation buatan pertama dan produksi pertama ya. Karena kereta eksekutif nol tanpa penggerak atau ditarik lokomotif buatan tahun di 2023 bertepatan dengan tahun pembuatan new gen. Jadi ini new gen generasi pertama, produk pertama ya yang diluncurkan di kereta api Argo Dwi Pangga. Nomor urut absennya kedua-dua milik Depo Indok Solo Balapan. TS-nya
tegangan statis segitu, BK-nya berat kosong 41.000 kg, 41 tahun. MD-nya mulai dinas pada tanggal 14 bulan 12 2023. Ini persis sekali saat pertama kalinya kereta api Argo Dwi Pangga berdinas menggunakan new generation ya. Untuk PA48, PAYAD-nya belum ditulis ya, karena memang masih baru banget rangkaian ini. Lalu ada tabel percontengan untuk sebagai bukti bahwa kereta ini telah diperbaiki dari segi infrastrukturnya, yang dilihat dari interior maupun eksteriornya. Lalu teman-teman, di situ ada kode train mark, artinya F itu bisa melaju sampai dengan kecepatan 120 km per jam, 44 berat maksimal rangkaian ini 45 ton, menggunakan jenis bogi roda K10. Oleh karena itu, kereta api Argo Dwi Pangga ini bisa digeber sampai dengan kecepatan maksimal yaitu 120 km per jam. Ini mau lihat lokomotifnya ya, karena ini waktu keberangkatan masih ada 7 menit lagi, kayaknya masih sempet ya. Tapi kayaknya lokomotifnya depan banget ya teman-teman, karena ada kereta luxury juga sebenarnya. Jadi aku nggak tahu, yang pasti sih lokomotif dinasnya CC206 ya. Kelihatan ya lokomotif dinasnya, karena juga kita nggak boleh ke sana, itu bukan area khusus penumpang ya. Jadi mungkin yang pastinya CC-nya 206, dan ini pasti di belakang lokomotif itu ada kereta pembangkit dan luxury, makanya maju banget lokomotifnya. Dan sinyal keluarnya memang jauh ya teman-teman. Jadi model luxury yang digunakan ini menggunakan luxury new generation ya, atau luxury generasi ketiga. Argo Dwi Pangga ini membawa sebanyak 3 luxury ya teman-teman. Lumayan juga ya. Banyak loh ini. Satu harga tiketnya bisa sampai 1,5 1,7 loh teman-teman, lumayan juga ya. Teman-teman, karena itu sekarang ini udah jam 20 lebih 31 ya. Jadi kurang 4 menit lagi kereta api Argo Dwi Pangga akan diberangkatkan. Jadi kita masuk saja ya ke rangkaian. Kita nikmati perjalanan kita naik kereta api Argo Dwi Pangga ini. Bakal menempuh sekitar 576 km dalam waktu tempuh 6 jam 55 menit saja. Dan pastinya bakal full ngebut ya sepanjang jalan. Oke, kita nikmati perjalanan kita naik kereta api Argo Dwi Pangga. Oke teman-teman, tepat pada pukul 20 lebih 35 kita diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Sebenarnya aku sedikit cerita ya, ini aku 4 kali melihat stasiun Solo dalam sehari ya. Di banyak banget. Dan akhirnya hari malam ini kita resmi pulang ya, menuju ke Jakarta. Semoga perjalanan hari ini aman, lancar, dan terkendali sampai ke Jakarta ya. Teman-teman, tepat pada waktunya pukul 20 lebih 35 kereta api Argo Dwi Pangga telah diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Semoga perjalanan hari ini lancar dan terkendali sampai ke Jakarta ya. Untuk kondisi kabin di eksekutif 3 ini masih lumayan cukup lenggang ya penumpangnya, masih belum terlalu banyak, dan kemungkinan besar penumpang itu bakal naik secara besar-besaran itu di stasiun Yogyakarta ya, karena minat pangsa pasar penumpang Jogja itu bagus banget sih teman-teman, apalagi di masa-masa arus balik seperti ini. Oke, kita nikmati perjalanan kita naik kereta api Argo Dwi Pangga. Ya, pada pukul 20 lebih 58 kita telah tiba di stasiun Klaten. Ini masih di petak perjalanan ya. Ramai ya sebenarnya di depan stasiun Klaten ini. Kita tunggu aja ya, bakal kebuka otomatis. Stasiun pemberhentian pertama dari kereta api Argo Dwi Pangga yang start dari Solo. Nah ini dibuka otomatis. Nah, ya ini dia stasiun Klaten. Wah, kita langsung diberangkatkan kembali ya, berhentinya nggak lama-lama, cuma 1 sampai 2 menit saja. Beginilah nasib kereta unggulan ya teman-teman. Jadi berhenti di stasiunnya itu harus benar-benar tepat waktu. Pukul 21 lebih 00 kita telah diberangkatkan dari stasiun Klaten.
Klaten ini untuk ketinggiannya 151 di atas permukaan air laut. Teman-teman, perjalanan aku naik kereta api Argo Dwi Pangga telah melintas langsung di stasiun Prambanan, dan mungkin sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta ya. Dan aku ingin ngasih tahu ke teman-teman, ini adalah pengalaman pertama aku naik kereta api Argo Dwi Pangga New Generation, dan tentunya di saat malam hari. Dan aku juga penasaran bagaimana mode malam eksekutif New Generation ini. Dan aku juga mau ngasih tahu, mungkin nanti habis Jogja ya, aku mau ke restorasi dulu ya, karena belum makan malam, jadi aku pengen makan malam dulu yang anget-anget ya. Karena ada live cooking, kita coba lihat ya nanti ada bakmi godok atau enggak. Semoga ada ya, karena bakmi godok itu sangat amat menyentuh jiwa yang hangat gitu ya, anjay. Pokoknya bakmi godok itu emang terdebes kalau menu live cooking ya, karena kuahnya itu hangat banget sama berasa banget, keren. Nanti kita coba ya restorasinya, sama kita review dikit restorasinya. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the left of the train's arrival. Thank you. Sini, Pak. Ya, di jam pada pukul 21:23 kita telah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Benar-benar ya teman-teman, setelah stasiun Jogja ini udah pasti rame banget ya. Setelah stasiun banget, ini udah persiapan berangkat lagi nih. Kereta api Argo Dwi Pangga, tujuan akhir stasiun Gambir, selesai turun naik penumpang. Persiapan diberangkatkan. Nah, ini dia teman-teman, lihat sendiri kan pergerakan penumpangnya rame banget di sini. Ya, ini penumpang masih woro-woro ya di depan, ini masih naruh-naruh barang. Ini kita pada pukul 21:26 kita berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta. Wah, ini masih rame ya teman-teman. Aku rasa ini penumpang Taksaka sih pastinya. Taksaka udah jalan yuk, udah jalan. Penumpang apa ya? Batavia atau Manahan, bisa jadi. Masih rame banget pokoknya di stasiun Jogja. Teman, ini sekarang kereta api Argo Dwi Pangga kondisinya udah berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta ya. Dan di kota Yogyakarta itu ada dua stasiun besar khusus pemberangkatan kereta api jarak jauh, yaitu ada stasiun Lempuyangan untuk melayani pemberangkatan kereta api kelas rendah atau kelas ekonomi. Lalu ada stasiun Tugu Yogyakarta yang melayani pemberangkatan kereta api kelas tinggi ya, macam kereta Argo, eksekutif maupun kereta priority luxury ataupun kereta yang kastanya tinggi lainnya. Ini untuk kondisi saat ini, kabin eksekutif 3 sudah mulai ramai penumpang ya, karena didominasi oleh penumpang Jogja pastinya. Yang tadi awalnya renggang, sekarang udah menjadi sempit. Bukan sempit ya sih, emang udah kapasitasnya kan 50 penumpang ya, dan ini udah waktunya memang ramai dan waktunya memang udah arus balik ya. Ya, overall okupansi Argo Dwi Pangga ini bagus ya, karena memang kereta pulang menuju Jakarta. Untuk kereta yang ke arah Jakarta malam ini tuh sebenarnya banyak ya, yang diawali dengan kereta api Gajayana, lalu ada kereta api Taksaka, Argo Dwi Pangga, Manahan, Batavia, dan lain-lain pokoknya. Jadi banyak banget, tapi tadi aku lihat stasiun Jogja itu masih ramai penumpang ya, memang luar biasa sih bangsa pasar penumpang stasiun Yogyakarta.
Jadi ini sekarang aku dari kereta restorasi ya teman-teman. Jadi untuk interior dan fasilitasnya di sini ada sebuah meja yang ukurannya lumayan besar. Lalu ini model kursinya ini empuk banget ya. Dilengkapi dengan tisu, metode pembayaran uang elektronik nasional Indonesia. Lalu di bawahnya ini ada stop kontak untuk mencas gadget kalian, nah bisa HP, laptop ataupun tablet. Lalu di sebelah sana itu ada ruang pantry-nya untuk Prama dan Prami menyiapkan makanan dan minuman ya. Kita pesan yang hangat-hangat dulu yuk. Tapi sebelum itu aku izin dulu ya, mau sholat dulu. Karena dimanapun perjalanannya kalian harus mengutamakan kewajiban ya pastinya. Oke teman-teman, jadi untuk sekarang itu menunjukkan waktu pada pukul 21 lebih 40 menit ya. Jadi kereta api Argo Bintangga ini telah kecepatan 118 hingga 120 km per jam ya, jadi lagi full speed banget. Sekarang aku udah di restorasi. Mie godoknya datang ya? Belum. Datang mie godoknya. Pesanan aku ini baru dimasak. Jadi untuk malam ini aku memesan satu menu yaitu mie godok Jawa dan susu coklat. Oke teman-teman, jadi makanannya udah datang semua. Ini aku mau bakmi godok. Isi dalamnya itu ada tomat, ada suiran ayam, ada sayuran juga, ada cabai dan kuahnya serta minyak. Ini benar-benar panas banget, asapnya masih keluar. Jadi kita harus makan segera ya, biar menikmati aromanya. Karena ini juga baru berangkat Jogja, jadi habis makan bakmi godoknya itu masih berasa banget ya. Jadi kita makan dulu malam ini. Ini salah satu menu favorit aku kalau di kereta unggulan, terutama live cooking ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Kita coba kuahnya dulu ya. Ini masih panas banget. Gila sih. Ini kuahnya aja itu enak banget loh teman-teman. Kita coba mie-nya ya. Masih ngebul. Enak banget teman-teman. Tipikal mie-nya itu tipikal mie lurus dan besar-besar ya. Jadi porsinya ini pas. Kalau aku nilai rating ini 9/10. Menu favorit aku di kereta unggulan ya. Mantap. Aku makan dulu ya. Oke teman-teman, pada pukul gak nyala 22:06 kita melintas langsung stasiun Kutoarjo. Merupakan stasiun besar tapi kita bablas ya. Kereta api Argo Dwi Pangga ini dari Jogja langsung bablas ke Purwokerto. Keren banget ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang itu pada pukul 22:15. Harusnya sesaat lagi kita akan melintas di stasiun Kutowinangun, dan di stasiun Kutowinangun kita akan menyusul kereta api Gajah Wong nomor KA 105 ya. Dari stasiun Lempoyangan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Harusnya sebentar lagi ya. Soalnya ini Argo Dwi Pangga terus melaju ngebut di angka 119 km per jam. Kita lihat ya. Kita menyusul kereta api Gajah Wong. Ya, itu dia. Kita telah menyusul kereta api Gajah Wong. Di ruang restorasi ini tersedia prayer room atau ruang musola ya. Jadi musolanya bisa kalian gunakan untuk kalian sholat dalam situasi sudah memasuki waktu azan ya, waktu kalian melaksanakan kewajiban. Ini bisa digunakan 1 hingga 2 orang. Ada perlengkapan sholat, ada cermin, dan juga ada tulisan lafaz Allah. Mantap nih, berguna banget musola ini. Ini juga ada fasilitas tirai ya, ditarik. Dan ini ada fasilitas sendal untuk kalian mengambil air wudhu. Jadi di restorasi New Generation ini lengkap banget ya teman-teman fasilitasnya. Oke teman-teman, oh ini kita papasan apa ini? Jayakarta Premium ya? Kayaknya iya deh. Aku mau ngasih tahu dulu ya teman-teman. Jadi ini untuk situasi kabin.
ini udah remang-remang banget ya, jadi udah gelap banget, cocok banget untuk night mode untuk tidur. Dan ini kondisinya aku gak bisa in frame muka ya, karena gak bakal kelihatan juga karena memang kondisinya udah remang-remang gelap-gelap seperti itu ya. Jadi aku bakal in frame yang menuju footage pemandangannya saja ya. Jadi aku ingin ngasih tahu, tadi aku makan di kereta restorasi, aku beli bakmi godok dan juga coklat cold. Itu aku buat makan malam ya. Menurut aku bakmi godoknya itu enak ya teman-teman, hangat, enak dimakan-makan di waktu saat dingin seperti itu ya. Lalu ini kondisi kabin eksekutif 3 juga dingin ya, suhunya menandakan di sekitar 21-20 derajat ya, jadi cocok banget buat tidur. Aku juga bakal pakai selimut sepertinya yang sudah diberikan ini nih. Dan ini tadi kondisinya kereta api Argo Dwi Pangga yang aku naikin sudah melintas langsung di stasiun Kutoarjo, stasiun Kutowinangun, stasiun Kebumen, stasiun Gombong, dan sesaat lagi dia akan melintas di stasiun Kroya. Bayangin ya, dari Jogja ke Purwokerto itu dibablas semua, langsung berhenti di stasiun Purwokerto. Yaudah, kita nikmatin perjalanan kita naik kereta api Argo Dwi Pangga. Oke teman-teman, yang di depan kita ini adalah jalur percabangan menuju ke arah Bandung ya. Kita melewat ke arah kanan, yaitu menuju ke arah Purwokerto. Ya, pada pukul 23:08 kita telah tiba di stasiun pusatnya daerah operasi 5, yaitu stasiun Purwokerto. Kita tunggu dia ngebuka sendiri ya. Kanan dan kiri katanya dibuka sih. Itu kereta apa tuh? Buat coba. Selamat datang di stasiun Purwokerto. Kereta api Argo Dwi Pangga datangnya awal 2 menit ya teman-teman. Luar biasa ya, sebagai kereta unggulan awal 2 menit itu bagus banget sih. Teman-teman, ternyata yang ada di sebelah sini itu adalah rangkaian kereta api Gajayana ya, dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Malang. Ternyata Argo Dwi Pangga dan Gajayana bertemunya di stasiun Purwokerto ya teman-teman. Jadi kita review toiletnya dulu ya. Di Executive New Generation ini toiletnya dibedakan untuk toilet pria dan toilet wanita. Untuk pria itu berwarna biru, wanita berwarna pink. Kita coba lihat dulu untuk toilet prianya ya. Kuncinya agak effort dikit ya. Jadi untuk interior dan fasilitasnya, yang pertama di depan aku ini ada sebuah cermin yang ukurannya lumayan besar. Ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal dan besar ya. Dan di sini ada fitur baru yaitu foot washer. Ini bisa kalian gunakan untuk mengambil air wudhu ya teman-teman. Lalu di sebelah sini ada tabung sabun, ada tisu, tempat sampah di sebelah situ. Ini ada tombol flush. Klosetnya tipe kloset duduk, ada hand grip untuk pegangan. Di sini ada gantungan untuk menggantung pakaian. Pewangi ruangan.
showernya di sebelah sini, dan ini ada flash yang untuk di belakangnya. Dan untuk bawahnya ini menggunakan fluoris besi seperti itu ya, jadi tidak akan licin, jadi aman pasti. Oke, untuk jendelanya setahu aku ada di belakang sini ya. Nah, ini dia tersembunyi ya. Oke, kita tutup saja ya. Oke, itulah toiletnya. Overall bersih dan terawat dengan baik ya. Mantap. Pada pukul 23:15 kereta api Argo Dwi Pangga diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Untuk kejadiannya masih stabling di situ ya, dia yang datang duluan tapi kita yang berangkat duluan. Lumayan lama nih kejadiannya, berhentinya di Purwokerto. Dan di sana ada depo penyimpanan sarana rangkaian dan depo lokomotif chip Purwokerto ya. Dan ini yang depan kita ini, aku tahu banget ini pasti rangkaian kereta api Logawa ya teman-teman. Dari stasiun ke Tapang, tujuan akhir stasiun Purwokerto, dan nanti akan berangkat lagi besok subuh jam 5-an ya mungkin kalau nggak salah. Oke teman-teman, karena situasinya kereta api Argo Dwi Pangga ini telah meninggalkan stasiun Purwokerto pada pukul 23:15. Jadi menurut aku untuk pemandangan dari Purwokerto sampai Cirebon ini nggak terlalu banyak yang bisa dinikmati ya. Jadi menurut aku akan pakai istirahatnya saja ya, karena ini sudah masuk waktu malam juga, waktunya untuk mengistirahatkan mata aku ya. Jadi untuk sekarang aku bakal buka selimutnya. Selimutnya fresh ya teman-teman, jadi baru di laundry ya. Ini fresh, ini baru di laundry dan pastinya wangi teman-teman. Dan ini ingat, ini cuma ada di perjalanan malam dan tidak boleh dibawa pulang ya. Jadi kalau sudah kalian gunakan, tinggalkan di kursi kalian biar nanti mas perama atau mbak peramnya yang mengambil. Oke, aku istirahat dulu ya teman-teman. Kita jumpa lagi nanti mungkin di Cirebon atau nggak tahu deh. Aku mau istirahat dulu ya. Ini karena
teman-teman, pada pukul 00:54 kita telah tiba di stasiun Cirebon. Wah, kita awal 6 menit ya teman-teman. Gokil ya, kereta api Argo Dwi Pangga ini melaju ngebut terus di perjalanan. Hehe. Stasiun Cirebon ini adalah daerah pusat operasi Daup 3 ya. Ini kita bertemu dengan kereta api Singasari ya sepertinya. Kayaknya ya Singasari. Ya benar, dari Pasar Senen ke Blitar. Jadi di kota Cirebon ini ada dua stasiun besar pemberangkatan kereta api ya. Ada stasiun Cirebon Kejaksan dan juga stasiun Cirebon Perujakan. Yang Kejaksan ini yang sedang kita lalui untuk pemberangkatan kereta api kelas tinggi ataupun kelas yang lebih di atas kelas eksekutif ya, priority, luxury ataupun kereta argo. Lalu stasiun Cirebon Perujakan itu melayani pemberangkatan kereta api kelas rendah ya, seperti kelas ekonomi dan kelas campuran. Oke teman-teman, pada pukul 01:03 ya, kita diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon. Jadi kita tadi berhenti sekitar 7-9 menit ya, karena kita awal banyak juga ya, jadi memiliki kantong waktu yang lumayan di stasiun Cirebon. Dan di sebelah sana itu ada Dipo Lokomotif Penyimpanan Cirebon ya, tapi nggak terlalu ramai karena banyak yang berdinas ya sedang. Oke lah, ini karena kondisinya cuacanya di kabin ini suhunya adem ya, dingin, dan aku udah pakai selimut jadi nyaman banget buat tidur. Oke, aku izin lanjut istirahat ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi kalau kita sudah bangun. Oke. Oke teman-teman, aku ucapkan selamat pagi ya dari kota Jakarta. Saat itu waktu menunjukkan pada pukul 03:17 atau kurang lebih sekitar 13 menit lagi kereta api Argo Dwi Pangga akan tiba di stasiun tujuannya yaitu stasiun Gambir. Untuk kondisi sekarang, ruang kabin sudah dinyalakan lampunya karena sudah mendapati stasiun tujuan akhir, dan ini kita sudah melintas stasiun Jatinegara. Jadi tadi itu aku tidur dari Purwokerto, lalu kebangun di Cirebon, dan setelah Cirebon tidur lagi, kebangun tadi itu di Bekasi. Memang benar-benar nyenyak banget ya tidur di new generation seperti ini ya, karena mode malamnya juga mendukung, AC-nya yang dingin, kursinya yang empuk, dan kondisinya aku mendapatkan waktu istirahat yang nyaman intinya. Untuk iya, berarti karena kita sudah memasuki stasiun tujuan akhir, itu ya, kita coba ulas lagi bagaimana kereta api Argo Dwi Pangga ini. Jadi intinya, oke teman-teman, jadi aku akan sekarang itu akan memberikan beberapa share dan kesimpulan, terus berupa saran yang bisa aku jadikan poin-poin penting dalam perjalanan hari ini. Yang pertama, aku naik kereta api Argo Dwi Pangga ini dari stasiun Solo Balapan menuju stasiun Gambir dengan rentang harga yang aku dapat itu di sekitaran Rp750.000 ya. Itu subclass AC atau AD ya, aku lupa, karena ini bertepatan dengan arus balik waktu ini ya, jadi wajar saja naik kalau harga tiket kereta itu mahal ya teman-teman. Lalu menurut aku dari segi rangkaian ini, kereta eksekutif new generation keluaran produksi pertama ini juga nyaman banget ya teman-teman. Dari segi kursi empuk, pendingin ruangannya ini juga keren ya,
bikin kita nyaman banget tidur. Lalu dari segi kebisingan suara ini juga udah bagus ya menurut aku. Lalu dari segi peredam suara menurut aku juga sudah oke. Ketika pintu dibuka saat kereta lagi melaju ngebut keluar dari luar, itu tidak akan masuk ke dalam, jadi sudah mantap ya, sudah redup dan sudah tenang. Lalu kalau ada kurangnya itu sih ya, karena ini bertepatan dengan pintunya itu elektrik semua, tapi aku melihat ada di salah satu rangkaian itu pintunya pas dibuka itu kan itunya masuk ke dalam gorong-gorong, itu kayak masuk ke dalam banget ya, jadi nggak bakal kembali lagi dengan sempurna gitu, kayak tutup lagi, jadi harus ditarik dulu sama tadi bapak kondektornya baru bisa tutup lagi. Jadi kayaknya memang kesangkut sih ya, jadi kayak masuk ke dalam gitu pintunya. Lalu dari segi fasilitas, kita mendapatkan fasilitas yang sudah semestinya ya teman-teman. Aku juga semalam makan bakmi godok, itu juga nyaman banget ya, itu rasanya syahdu banget, makan yang hangat-hangat gitu ya. Jadi overall menurut aku perjalanan hari ini naik kereta api Argo Dwi Pangga ini menyenangkan, perjalanannya nyaman dan juga perjalanannya itu cepat ya pastinya. Ini kayaknya nyampe Gambir bakal lebih awal ya kayaknya, keren nih. Ya kira-kira segitu sih teman-teman, pesan dan kesimpulan yang bisa aku jadikan poin-poin penting dalam perjalanan hari ini. Untuk saran aku dan kata-kata aku yang aku harapkan, semoga okupansi Argo Dwi Pangga ini terus bagus ya, karena okupansinya bagus banget loh. Ini udah ada pengumuman mau tiba di stasiun Gambir. Ya udah, kita siap-siap dulu ya. Jadi itu kita tiba di stasiun Gambir pada pukul 3:25 ya. Kita sekarang turun dulu.
jalur satu nanti buat Argo Merbabu, jalur 2 buat Argo Anggrek. Udah disediain. Sekarang kita turun ya ke bawah, naik lift. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video trip aku naik kereta api Argo Dwi Pangga dari Solo Balapan Gambir. Selalu berkesan pastinya kalau naik kereta api unggulan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.